kalau demensia adalah sesuatu yang berhubungan dengan penyakit di otak, tentunya kita akan lebih bisa memanagenya. Dan karena pengalaman merawat dan mendampingi almarhumah ibu hampir 10 tahun, 10 gejala Alzheimer. Kalau ada keluarga yang memiliki 10 gejala Alzheimer ini, demensia seperti yang tadi saya sampaikan adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Yayasan Alzheimer Indonesia didirikan terinspirasi oleh almarhumah ibu saya. Di tanggal 21 April 2017 beliau wafat. Di tahun 2009 beliau didiagnosa demensia vaskuler. Demensia adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Satu orang demensia, satu keluarga terdampak. Almarhumah ibu ternyata 20 tahun sebelum didiagnosa sudah memiliki gejala-gejalanya. Gejalanya misalnya suka nanya berulang-ulang, emosinya tidak stabil, sempat nggak tahu jalan, disorientasi, halusinasi, dan sebagainya. Dan betul-betul berpengaruh terhadap kesejahteraan atau damai sejahtera di rumah. Kalau kita berpengetahuan, kalau demensia adalah sesuatu yang berhubungan dengan penyakit di otak, tentunya kita akan lebih bisa memanagenya. Dan karena pengalaman merawat dan mendampingi almarhumah ibu hampir 10 tahun, di tahun 2013 kita mendirikan Yayasan Alzheimer Indonesia, sebuah yayasan yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan caregiversnya, dan juga menginspirasi anak muda untuk juga bergerak, melakukan dampak, melakukan hal yang memberi manfaat, dan sayang orang tua. Dan yayasan ini alhamdulillah sekarang berdiri sudah 7 tahun dan ada di 22 kota, 17 di Indonesia, 5 di luar negeri, diaspora, dan memiliki program berhubungan dengan komunikasi, berbasis komunitas, edukasi, training, offline, online training untuk membantu keluarga bisa merawat dan mendampingi dengan kualitas hidup yang baik, dan juga outreach. Kita juga melakukan berbagai kegiatan awareness raising. Dan ini semua alhamdulillah membuat banyak orang tahu tentang demensia Alzheimer, dan karena setelah tahu mereka akan melakukan untuk ngecek otaknya apakah sehat atau tidak, akan perubahan perilaku untuk anak kepada orang tua juga ada. Sayang orang tua, hashtag sayang ortu, dan hashtag jangan maklum dengan pikun adalah tagline kita. Dan mudah-mudahan ini semua bisa membantu damai sejahtera baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kerja. Ada berbagai cara untuk mengurangi resiko, artinya mencegah demensia Alzheimer. Penelitian membuktikan bahwa olahraga 30 menit sehari, 150 menit seminggu, itu bisa mengurangi tidak hanya penyakit demensia, tapi juga penyakit tidak menular lainnya, non-communicable disease lainnya. Dan ini semua berhubungan dengan diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Jadinya salah satunya adalah olahraga yang teratur, makan sayur dan buah setiap hari, sosialisasi, happy, berinteraksi, mengaktifasi otak, sudoku, TTS, dan sebagainya, dan stop galau. Dampaknya terasa di hari tua. Di tahun 2013, Alzheimer Indonesia under leadership saya dan juga dibantu berbagai tim multidisiplin dari keluarga maupun dari ahli dokter dari berbagai bidang saraf, geriatri, psikologi, psikiatri, dan sebagainya. Kita merupakan member dari Alzheimer Disease International, sebuah federasi 100 organisasi Alzheimer di seluruh dunia, di mana ada 19 membernya di Asia Pasifik. Karena apa yang dilakukan di Indonesia ini dianggap role model atau acuan atau contoh yang baik, sehingga mendapat kepercayaan di bulan Mei 2016 menjadi Regional Director di Alzheimer Disease International Asia Pasifik. Kalau tidak mengalami perjalanan mendirikan yayasan dari nol, menggerakkan, memobilisasi komunitas, menggerakkan berbagai mahasiswa maupun keluarga dan sebagainya yang melibatkan berbagai profesi, mungkin
pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana organisasi itu berjalan dan apa saja tantangannya mungkin tidak akan terlalu banyak. Tapi alhamdulillah karena pengalaman mendirikan Alzheimer Indonesia, dipercaya di 2016 menjadi Regional Director, dan tugasnya adalah karena visi besarnya meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan family caregivers, kita harus membantu organisasi yang ada di 19 negara tersebut. Gimana cara membantu mereka? Menguatkan mereka, memberikan pelatihan, memberikan berbagai materi-materi advokasi, menghubungkan mereka dengan high level government dan sebagainya. Kira-kira itu semua juga akan mengarah kepada pengembangan leadership dari organisasi tersebut. So tugasnya lumayan banyak dalam membantu organisasi dan negara-negara tersebut meningkatkan kualitas hidup orang demensia dan caregiversnya. So, Alzheimer Indonesia memiliki program yang berbasis di tiga pilar. Pilar komunikasi atau community based, pilar edukasi, dan pilar outreach. Sumber dana terus terang di 3 tahun pertama itu berbasis donasi dan donasi individu maupun perusahaan dan mitra. Namun di tahun 2017 kita mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda, Kementerian Kesehatan Belanda dengan program twinning programnya, negara yang developed country membantu developing country. Kita terlibat dalam berbagai program yang berhubungan dengan knowledge transfer, ahli-ahli demensia dari Belanda datang ke Indonesia, orang-orang Indonesia yang ada di Belanda juga melakukan berbagai kegiatan yang sekarang sudah maju sekali, sudah ada di 17 kota di Belanda karena kita punya koordinator wilayah ALZI di Belanda. Dan program-program ini sebenarnya intinya adalah mengaktifasi potensi individu maupun organisasi. Programnya salah satunya adalah yang berbasis komunikasi, materi-materi buku yang kita luncurkan, materi 10 gejala Alzheimer brosur ini diterjemahkan di 10 bahasa, ada bahasa Prancis diminta oleh Alzheimer Monaco, ada bahasa Arab yang diterjemahkan dari dukungan dari Alzheimer Maroko, dan ini semua adalah berkat dukungan graphic designer kita, talenta Indonesia yang berbakat. Denny Rodendo, The Grit dan Inspirit membantu kita banyak di situ. Materi-materi ini merupakan role model kita sebagai awareness raising dan sebagainya. Tidak hanya program materi edukasi atau materi-materi komunikasi ini, kita juga melakukan training untuk family caregivers, untuk tenaga kerja kesehatan. Yang sekarang lagi digarap adalah online, dan hari ini kita ada peluncuran buku Stop Pikun di usia muda, di mana di usia muda sebaiknya jangan baper lama-lama. Jadi stop galau dampaknya terasa di hari tua, karena kalau stres, depresi, nggak makan sehat, nggak olahraga, bisa membuka pintu tidak hanya penyakit Alzheimer dan penyakit tidak menular lainnya bisa besar resikonya. Jadi kegiatan yang berhubungan dengan orang dengan demensia, kita melakukan berbagai kegiatan yang bertema meaningful engagement dengan orang dengan demensia dan caregivers. Jadi orang dengan demensia itu ada sesi counseling, orang demensia hadir dengan family caregivernya, family caregivernya didampingi psikolog, kita dibantu Yayasan Pulih Adepik. Lalu orang dengan demensia melakukan berbagai kegiatan dibantu Hugo dan tenaga-tenaga sports medicine kita, melakukan fisioterapi, okupasi terapi, sehingga hidupnya terus bermakna. Dan kita ingin mengundang anak-anak muda yang jago musik, bisa nyanyi, melakukan berbagai kreativitas untuk juga terlibat di kegiatan home visit dan meaningful engagement untuk orang dengan demensia ini. Kita juga pernah ada piknik bersama di Taman Suropati, lintas generasi. Untuk kalangan mahasiswa, diantaranya mahasiswa ada yang suka melakukan research, jadi materi-materi researchnya kita berikan arahan atau jurnal-jurnal dari dunia internasional. Untuk mahasiswa juga salut dengan Unika Atmajaya yang merupakan mitra utama kami yang melakukan gerakan penggalangan dana yang nantinya konsernya akan dilaksanakan di bulan September 2020 sehubungan dengan Bulan Alzheimer Dunia. Anak-anak muda Atmajaya juga membantu dalam kegiatan
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan counseling session, deteksi dini, dokter-dokter muda melakukan risk reduction, kegiatan risk reduction maupun screening. Jadi orang-orang yang mau dicek bagaimana otaknya sehat atau enggak, bisa kontak kami. 10 gejala Alzheimer. Kalau ada keluarga yang memiliki 10 gejala Alzheimer ini, demensia seperti yang tadi saya sampaikan adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi emosi, daya ingat, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Yang pertama, gangguan daya ingat. Nanya berulang-ulang, terus-terusan. Itu perlu dicek. Sekali, 2 kali oke. Kalau sehari 10 kali atau telepon sampai 10 kali sehari nanya hal yang sama, mohon dicek ke dokter ahli. Yang kedua, sulit fokus. Kalau masak, mestinya garam yang dipakai tapi dia pakai gula, misalnya, kejadian itu mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, sulit melakukan kegiatan familiar. Nulis laporan keuangan dan sebagainya nggak selesai-selesai. Ngejahit apa yang biasanya bisa, tiba-tiba nggak bisa. Disorientasi. Ini sekarang ada di mana ya? Di rumah atau di mall atau di toko tertentu dan sebagainya. Itu disorientasi. 5, kesulitan memahami visuospasial. Tidak bisa membedakan sendok, garpu, pisau, dan sebagainya. Menuangkan air bisa tumpah kemana-mana. Itu salah satunya dari kesulitan memahami visuospasial. Gangguan berkomunikasi. Menyebut sesuatu jam dinding padahal jam tangan. Itu salah satunya. 7, menaruh barang tidak pada tempatnya. Ini problem. Banyak supir, asisten rumah tangga dituduh mencuri padahal mereka tidak mencuri. Dan itu bagian dari menaruh barang tidak pada tempatnya dan semua orang bisa dicurigai. Yang ke-8, salah membuat keputusan. Bajunya pakai kancingnya salah, kaos kaki yang kanan merah kiri biru dan sebagainya, dan membayar tukang sayur atau membayar di toko atau di supermarket mestinya 50.000, dia bisa membayar 5.000 atau 500.000. 9, menarik diri dari pergaulan, tidak tertarik dengan kegiatan sosial, antisosial, dan perubahan perilaku dan kepribadian, naik turun emosinya. Untuk perempuan sayangnya orang dengan demensia banyaknya perempuan. Ini berhubungan dengan usia harapan hidup juga yang perempuan, dan juga ada faktor kadang-kadang perempuan mungkin menahan emosi dan sebagainya, tapi untuk proses yang berhubungan dengan banyaknya orang dengan demensia yang jenis kelaminnya perempuan juga karena ada pengaruh emosi dan stres dan depresi tadi. Aku tuh founder Alzheimer Indonesia. Kita punya ketuanya, milenial, namanya Patricia Tumbelaka dengan Joti Nagrani dan tim lintas generasi. Harapan dari awal sederhana, meningkatkan kualitas hidup orang demensia dan caregiversnya. Kualitas hidup orang yang merawatnya terdampak dengan adanya orang dengan demensia. Dan begitu didiagnosa, hidup tidak berhenti di situ. Harapan kedepannya adalah kita bisa membangun Dementia Care and Healthy Aging Center. Alhamdulillah hari ini kita bekerja sama dengan Benih Baik, mudah-mudahan bisa terwujud mimpi tersebut. Kita juga bekerja sama dengan Unika Atmajaya sehingga banyak anak muda terlibat dengan gerakan LV Youth. LV Youth adalah binatang gajah ini yang always remember. LV stands for Elevate, Love, Passionate, Humanity, Inclusivity, dan engage. Jadi kita engage terus. Kalau jadi anak muda jangan pakai gadget di samping orang tua. Jadi kalau sama orang tuanya, give them your love and undivided attention. Karena loneliness bisa membuat pintu untuk penyakit demensia Alzheimer di masa depannya dan penyakit-penyakit lainnya. Harapan besar adalah kita senantiasa ada untuk keluarga orang dengan demensia dan caregivers, memberikan berbagai kegiatan, anak muda sayang orang tua, santun, dan terus selalu bisa berkontribusi dan memberi makna dalam hidupnya. So, Alzheimer Indonesia bisa dihubungi melalui website www.alzi.or.id, hotline 0811 822 594. Kita ada Instagram, Facebook, Alzi_Indonesia, Alzheimer Indonesia. Bagi kira-kira ada yang memiliki gejala ini, kita punya kegiatan caregivers meeting rutin di Jakarta dan di 22 kota lainnya. Tapi silakan kontak nomor 0811 822 594.
juga untuk permintaan untuk deteksi dini atau diagnosa dan sebagainya, kita bisa arahkan untuk kemana. Thank you. Jangan maklum dengan pikun.